Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat badan sehat, nikmat cukup sehingga punya waktu luang untuk sama-sama belajar mengkaji syariah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum Ramadan kita alhamdulillah menyelesaikan satu bab, yaitu bab niat. Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu bab taubat. Dan ini hadis pertama, cerita tentang hakikat taubat para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya Bapak Ibu ya, riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku atau sungguh aku. Biasanya Bapak Ibu ya, kalau kalimat itu dimulai dengan sumpah ya, atau dimulai dengan kalimat sungguh, taukid, itu berarti pengen meyakinkan kepada pendengar, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kabar yang disampaikan ini benar-benar benar. Benarnya banyak tuh Pak, semacam itu. Jadi kalau dalam ilmu balaghah itu cara menyampaikan berita itu 3 jenis Pak. Ada khaliyat dihni, jadi orang yang hatinya itu gampang menerima, maka tidak perlu pakai sumpah macam itu. Rasul hanya cukup mengatakan saya beristighfar. Nah, ada yang bener enggak ya, namanya mutaraddid, orang yang ragu-ragu, maka biasanya kasih kalimat sungguh saya beristighfar untuk meyakinkan. Nah, tapi kalau sudah sampai ada sumpah wallahi, ini berarti khawatir umatnya tidak yakin, ingkar. Nah, kenapa kemudian umatnya ingkar para jamaah? Karena Rasul maksum. Rasul itu dijaga Allah dari dosa. Lalu apa fungsinya istighfar? Kan semacam itu. Tapi Rasul meyakinkan bagi yang mengingkari istighfarnya Rasulullah dengan mengatakan, demi Allah, sungguh aku beristighfar. Wa atubu ilaih. Beristighfar itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atubu ilaih, dan bertaubat. Nah, diminta ampun dengan taubat itu para jamaah mirip-mirip tapi beda, nanti dibahas. Ya, sehingga kemudian Rasul itu tidak hanya beristighfar, tetapi sampai derajat taubat, tidak hanya minta ampun. Nah, istighfar sama taubatnya melebihi 70 kali. Nanti di hadis keduanya 100 kali Pak. Semacam itu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi satu yang dikabarkan Rasul itu adalah bahwa kabar ini benar-benar benar. Macam itu, sehingga umatnya tidak perlu ragu walaupun Rasul tidak memiliki dosa, tetapi Rasul beristighfar. Yang kedua, istighfarnya Rasul, minta ampunnya Rasul itu tidak mentok di istighfar, sampai derajat taubat.
Berarti ada orang beristighfar yang mentok di istighfar. Mentok itu apa ya bahasa Indonesia? Apa sih? Cuman sampai di istighfar, Pak. Tidak sampai taubat. Nah, semacam itu. Dan yang ketiga, istighfar sampai derajat taubatnya Rasulullah lebih dari 70 kali. Maka dari hadis ini ya Pak, salah satu hukum yang atau penjelasan yang mau kita bahas dari hadis ini adalah apa sih makna taubat. Ada kitab namanya Bulghatus Salik para jamaah. Di kitab Bulghatus Salik dijelaskan makna taubat, Bapak Ibu. Jadi taubat itu ya, harus muncul 3 hal baru dikategorikan taubat. Istighfar itu harus sampai derajat 3 hal ini. Nanti ada istighfarnya. Yang pertama apa Pak? Al-i'tiraf bizambi. Ini salah tulisannya ya. Sebentar saya benarkan dulu. Yang pertama apa? Al-i'tiraf bizambi. Mengakui Pak, bahwa itu dosa. Kalau bahasa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ini bukan salah iblis, tapi memang salah saya. Karena di antara yang susah dari sifat manusia itu apa? Mengakui kalau dia salah. Ada aja itu alasannya. Nah, maka orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya tidak sampai titik awal, baru titik awal taubat. Nah, setelah mengakui, Pak, ada sih iya dosa, tapi santai aja. Berarti mentok di pengakuan. Itu juga belum taubat. Harus naik ke yang kedua, yaitu an-nadamu, menyesali. Para jamaah ya, bahwa ini tuh dosa, sedih ya Pak, karena telah berbuat maksiat. Cukup dengan itu? Tidak. Karena kalau sampai titik penyesalan tertipu masih Pak, belum taubat. Harus sampai yang ketiga taubat itu. Apa yang ketiga? Hijrah. Hijrah itu maknanya apa? Punya tekad tidak kembali bermaksiat lagi. Itu yang penting. Para jamaah, lawannya hijrah israr. Nyesel tapi ngulangi lagi dengan dosa yang sama. Kalau kata orang tua kita dulu Pak ya, namanya tobat sambel kayak gitu kan gitu. Pedes-pedes tapi makan lagi, ampun dah kayak gitu, tapi makan lagi seperti itu. Itu belum tobat. Makanya hijrah itu ujung daripada pertaubatan. Tidak akan seseorang berhijrah. Hijrah itu kan definisinya Rasul mengatakan al-muhajir man hajara amma naha anhu asy'ar'u. Berpindah dari maksiat ke kebaikan. Makanya bahasa hadis itu innal hasanati, bahasa Al-Qur'an ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Keburukan itu harus dirubah dengan kebaikan, baru Allah ampuni. Tidak hanya sekedar nangis-nangis menyesal. Macam itu. Makanya muhasabah itu Pak. Kunci taubat itu kan muhasabah. Muhasabah itu diri sendiri. Bukan kemudian muhasabah itu didikte orang. Nah, kata orangnya, ayo ingat ibu kalian. Ya, kadang kayak gitu-gitu.
Ya, belum tentu yang dipikiran orang yang mendikte itu sama dengan yang dilakukan orang yang didikte. Muhasabah itu tafakkur. Oh, siang hari ini, kemarin saya melakukan apa, siang tadi saya melakukan apa saja. Itu muhasabah, menghitung-hitung agar besok di hari kiamat hisabnya ringan. Semacam itu. Ya minimal kalau dalam kitab Minahus Saniyah itu sehari 2 kali. Yaitu saat sebelum subuh sama sebelum asar. Karena di subuh dan asar itu Pak, yaitu perpindahan sip malaikat. Sip siang sama malam. Macam itu. Jadi ketika pas perpindahan kita lagi bertaubat ke Allah. Sebelum amal perbuatan kita dilaporkan ke Allah. Itu minimalnya muhasabah. Ya cuman hal semacam ini jarang sekali dilakukan. Kalau sudah muhasabah kan ketemu, ya Allah tadi zuhur bohongin orang, maka naik ke derajat kedua, misal. Bagaimana mau menyesal kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan dari bentuk kemaksiatan? Harus tahu dulu. Setelah menyesal, jangan berhenti di menyesal, tapi harus berhijrah, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Itu yang disebut taubatan nasuha. Nasuha itu sama dengan nasihah. Maknanya iradatul khair. Jadi taubat yang di dalamnya ada kebaikan, benar-benar taubat. Nah, taubat nasuha itu ya, dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina, dan orang-orang iza fa'alu fahisyah, yang melakukan perbuatan fahisyah, ya, keji, kayak zina dan yang lainnya. Au dzalamu anfusahum, atau menzolimi diri mereka sendiri, berbuat maksiat. Apa yang mereka lakukan kalau bertobat? Yang pertama zakarullah, mengingat Allah, ya Allah ini dosa. Itu tuh namanya apa? I'tiraf. Lalu apa? Nyesal, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Itu yang kedua Pak. Karena punya keyakinan kalau Allah tidak mengampuni, maka sengsara dia. Hanya Engkau ya Allah yang bisa mengampuni, tolong ampuni. Tapi Allah nyaratin yang ketiga, walam yusirru, harus hijrah. Tidak boleh isror, terus menerus. Belum taubat itu kalau isror. Sehingga 3 itu adalah syarat taubat. Semacam itu. 1, mengakui i'tiraf. 2, an-nadmu, atau an-nadamu, menyesali, bertaubat. Yang ketiga hijrah. Macam itu. Nah, sumber dari taubat ini istighfar, Pak. Makanya ada istighfar beneran, hakikat istighfar, ada istighfar bohong-bohongan. Itu diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau istighfar beneran itu huwallazi yahullu 'uqdatal israr. Istighfar yang membuka ikatan terjebak terus-menerus melakukan dosa. Jadi orang hijrah itu kuncinya istighfarnya benar-benar istighfar. Jadi makna minta ampunnya itu tidak hanya di mulut tapi di hati. Ya Allah beneran ampun, gak bakalan ngulangi lagi. Itu hadir Pak di hatinya. Sehingga punya rasa malu di hadapan Allah kalau ngulangi lagi. Tadi kan minta ampun. Nah, ada istighfar bohongan. Yaitu apa? Mulutnya ampun ya Allah, maksiatnya terus.
dengan maksiat yang sama maksudnya. Kalau maksiatnya ganti lagi ya istighfar lagi. Jatuh ke lubang kemaksiatan yang sama. Nah, itu namanya ya, adalah istighfar yang butuh istighfar. Jadi beristighfarnya itu dosa baru. Ucapannya istighfar, tapi itu dosa Pak, walaupun istighfar. Kenapa? Main-main sama Allah. Sehingga istighfar yang tidak sampai derajat hijrah itu adalah istighfar yang dosa. Butuh istighfar lagi. Jangan sampai beristighfar semacam itu. Sumber hadisnya adalah riwayat Imam Ibnu Asakir dalam kitab Taubah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "At-taib minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang benar-benar taubat, yang sampai tingkatan hijrah, itu seperti orang yang tidak berbuat dosa. Bahasa Qur'annya innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikannya itu menghapus keburukan. Atau bahasa hadisnya wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Macam itu. Tapi wal mustaghfir minaz zambi, orang yang beristighfar dari dosa, wa huwa muqimun alaih, tapi dosanya terus dilakukan, itu kal mustahzi bi rabbih. Di situ tuh dosanya Pak, kayak main-main sama Allah, ngeremehin Allah. Jadi kalau ada anak murid ya Pak, terus kemudian enggak ngelakuin lagi Pak Guru, tapi besok lakuin lagi, wah kamu ini menghina saya, kan seperti itu. Berarti minta ampunnya main di situ, macam itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah, tapi tidak titik sampai situ, wa atubu ilaih. Istighfarnya harus sampai derajat taubat. Macam itu para jamaah. Nah, apa keistimewaannya Pak ahli taubat? Orang ahli taubat itu disebut abdun munib. Abdun munib itu at-taib ar-raji ilallahi biqalbi. Orang yang senantiasa bertaubat ketika salah ya, dan senantiasa kembali kepada Allah, merubah dengan kebaikan, dengan hatinya yang tulus, tidak hanya lewat mulutnya. Nah, orang-orang semacam ini biasanya punya karakter khauf atau khosyah. Maka surga itu diperuntukkan untuk dia. Zalika liman khosyah rabbah. Yang Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khosya rabbah. Di situ orang yang khosya itu apa? Khauf itu orang yang punya rasa takut Allah murka, padahal Allah itu maha penyayang. Biasanya ini bukan analogi ya Pak, pendekatan pemahaman. Kalau anak lihat orang tuanya penyayang, maka dia akan berani melawan. Karena pikiran anaknya apa? Ya, nggak bakalan dia apa-apain, kan gitu. Nah, seorang hamba yang punya keyakinan Allah ini maha pemaaf, maha pengampun, tapi dia takut bermaksiat, itu ahli istighfar. Keyakinannya apa? Allah maha pengampun, bukan maha penyiksa, bukan. Ya iya itu juga diyakini. Allah maha penyayang. Ya Allah, saya sadar bahwa Engkau maha penyayang, kasih sayangmu lebih luas daripada marah Engkau. Tapi biar keyakinannya begitu,
sendirian tuh nggak berani maksiat, Pak. Bukan kemudian pas sendirian, ya gampang lah urusannya sama Allah. Gampang tahu taubat. Yang penting orang nggak tahu. Itu bukan abdun munib. Kalau abdun munib itu walaupun punya keyakinan Allah Maha Penyayang, dikala sendirian itu takut bermaksiat. Bukan di halayak ramai. Kalau di halayak ramai kan bisa karena malu sama orang. Macam itu. Kalau di halayak ramai sudah hilang rasa malunya, ya benar-benar orang apa bukan itu, Pak, seperti itu. Kalau orang itu punya rasa malu dilihat banyak orang. Kalau nyuri itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi sih, Pak? Kan sembunyi karena takut ketahuan orang. Zaman dulu orang pacaran itu sembunyi-sembunyi, Pak, malu dilihat, kan semacam itu. Zaman sekarang yang melihatnya yang malu. Ya tapi udah zamannya udah wallahu a'lam bishawab ya, Pak. Kalau bahasa Anas bin Malik itu kan nanti zaman berikutnya itu fitnahnya lebih besar. Memang semakin ke sana godaannya semakin besar. Nah, ini bukan hanya malu dilihat orang, tapi malu kalau Allah, takut kalau Allah murka, sehingga sendirian pun nggak berani maksiat. Walaupun keyakinannya Allah Maha Penyayang. Itu yang disebut abdun munib, ahli taubat. Maka orang-orang semacam ini, Pak, itu nanti di hari kiamat, dia yang lain susah, dia senang. Yang lain dihambat, dia lancar. Pas masuk surga, yang lain masuk surga saja, dia diberikan ucapan salam sama Allah. Selamat ya antum ahli surga. Itu apresiasi Allah terhadap orang ahli taubat. Semacam itu. Nah, apa hikmahnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Penyadaran diri walaupun kita berusaha takwa, Pak, tapi kita ini mesti banyak dosanya. Apa hikmah yang kedua? Enggak sombong. Sebab salah satu penyakitnya orang berhijrah itu apa? Sombong. Ngerasa lebih soleh. Walaupun namanya soleh ya, Pak, seperti itu kan. Saya kan layak ya, merasa lebih soleh. Nama saya soleh, enggak seperti itu. Nah, ayat Quran ini yang jadi sumber para jamaah. Surah Qaf, ayat 33 sampai 35. Man khasyar rahman, siapa yang memiliki rasa khosyah, rasa takut terhadap siksa Allah, padahal Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bil ghaib, dalam kondisi sendirian. Nanti kalau diterjemah isinya dicek bahwa dalam kondisi dia tidak melihat Allah, itu tafsirnya Ibnu Abbas. Tapi kalau dalam kondisi sendirian itu tafsirnya Imam Ad-Dhahhak. Jadi macam-macam ya terjemahnya sesuai tafsirnya. Dalam kondisi sendiri. Maka orang semacam ini wajah biqalbi munib, dia datang ke Allah dengan hati ahli taubat. Dengan hati ahli taubat yang tadi. Apa yang Allah katakan kepada dia, udkhuluha bisalam, masuklah ke surga dengan salam. Salam itu tafsirnya dua. Tafsir pertama, salamah min humum wa masyakil yaumil qiyamah, selamat dari kesedihan dan kesusahan hari kiamat, jadi lancar tuh. Yang kedua bisalamim minallah wa malaikati inda dukhulil jannah, ketika masuk surga. Macam itu.
Zalika yaumul khulud. Maka tidak ada kebahagiaan yang paling sempurna ya Pak, selain kebahagiaan mudah urusannya di hari kiamat, bukan alumni neraka, serta ketika masuk surga diberikan ucapan selamat. Itulah yang Allah kasih balasan buat ahli taubat. Makanya Rasul wanti-wanti tuh, saya yang nggak punya dosa aja ya, bahasa terjemahnya ya Pak. Saya ini taubatnya tidak hanya istighfar lebih dari 70 kali. Ya kalian harusnya lebih lah semacam itu. Nah, jadi motivasi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang perlu dipahami, hakikat istighfar Rasulullah itu bukan meminta ampun atas dosa, karena Rasul dijaga, tetapi bentuk rasa syukur atas yang Allah berikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak punya keyakinan, oh ini Rasul berdosa nih, buktinya minta ampunnya sering. Enggak, Rasul itu maksum, dijaga dari dosa semacam itu. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Rasul dosa, jangan-jangan Rasul korupsi Al-Quran, berarti Qurannya diragukan. Maka Allah jaga dari sebelum jadi Nabi sampai wafat, Rasul itu tidak melakukan dosa, kecuali kesalahan-kesalahan kecil yang remeh lah semacam itu. Contohnya misalnya ada Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, ada pembesar Quraisy dicuekin kayak gitu kan, terus turun surat Abasa wa Tawalla. Tapi kalau sampai melakukan dosa bohong, dosa yang membuat orang ragu akan keotentikan dan keaslian Al-Quran, wah jangan-jangan Muhammadnya aja kayak gitu dikorupsi, bukan asli dari Allah. Nah, maka itu tidak pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Itu yang disebut ismah, seperti itu, maksum, Rasul itu dijaga. Makanya istighfarnya Rasul itu bukan dari dosa, tetapi istighfar memuliakan, istighfar rasa syukur karena Rasul terjaga dari maksiat. Nah, ini salah satunya dalam hadis Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam Pak, panjang sampai kakinya bengkak. Maka ditanya, kalau di hadis lain yang nanya istrinya Aisyah, ya Rasul, kenapa engkau sampai seperti ini ibadahnya? Salah satu fungsi ibadah itu apa? Penghapus dosa. Bukankah Allah sudah menghapus dosa engkau? Sudah dijamin surganya. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Jadi ibadahnya Rasulullah itu bukan menghapus dosa, tapi bentuk daripada kemuliaan, termasuk istighfarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu para jamaah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ini enggak Ustaz? Baik, taubat itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah bukan urusan orang lain, tapi urusan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Urusan orang lain itu amar ma'ruf
nahi mungkar. Semacam itu. Menyampaikan hukum-hukum Allah, itu saja. Makanya Rasul katakan balighu anni walau ayah. Kita itu tidak diperintahkan tajassus. Tajassus itu meneliti orang lain. Wala tajas sasu. Ya, bahwa kita ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk memata-matai orang ini kesalahannya apa nih. Kesalahan sendiri aja banyak di situ. Nah, berarti tugas kita menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini menjadi umat terbaik apabila kita memberikan manfaat bagi ke orang lain. Salah satu memberikan manfaat itu apa? Menunjukkan jalan Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Katakan, oh ini salah, ini benar, hukum Allahnya begini. Nanti setelah disampaikan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam itu yang disebut dakwah kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Cuman kadang kata hikmahnya salah terjemah, Pak. Diterjemahkannya bijaksana, padahal hikmah itu bukan bijaksana. Yaitu as-sadad. Benar, itu makna hikmah. Sesuai dengan ilmunya. Nah, baru kata bijaksana itu lewat firman wal mau'izatil hasanah, lewat ucapan yang baik. Semacam itu. Jadi ngajak itu satu, pastikan ajakannya ini benar. Berarti apa kata Rasul? Sampaikan saja yang antum paham. Yang tidak paham tidak perlu disampaikan. Macam itu. Nah, rusaknya zaman akhir zaman itu yang tidak tahu disampaikan. Saya kasih analogi, ada guru matematika nggak ngerti rumus tapi ngajar. Muter-muter ya, bagaimana muridnya paham, dia aja sendiri nggak paham kayak gitu kan. Makanya cari guru itu yang mursyid. Mursyid itu apa? Yang paham dan bisa memahamkan. Semacam itu. Bukan sekedar retorika. Nah, rusaknya Islam itu ketika ajaran Islam diserahkan bukan pada ahlinya. Kalau sekedar belajar ceramah, Bapak Ibu seminggu pinter. Yang susah itu ilmunya. Semacam itu. Berarti nunggu ilmu banyak dulu baru ceramah, enggak. Tapi harus punya amanah. Yaitu sampaikan yang tahu saja, yang paham. Kalau masih ragu-ragu, belum jadi ilmu, jangan disampaikan. Jadi amar ma'ruf itu adalah ngajak kepada kebaikan lewat jalur ilmu. Oh, saya paham nih hukum ini. Antum rukuknya salah seperti itu. Rukuk yang benar begini. Sumbernya gini. Paham betul lah saya pokoknya itu. Itu udah disebut amar ma'ruf. Nahi mungkar. Karena rukuk salah, sholatnya salah. Sholatnya salah, maksiat. Sebab orang berkewajiban sholat di situ. Jadi apa yang kita sampaikan itu ya, harus hikmah, harus sesuai dengan kebenaran. Tapi tidak cukup benar saja. Kalau kita ngomongnya, nih maaf ya, kalau bahasanya tabu ya, kamu goblok banget sih, ruku aja nggak bisa. Itu bukan mau'izatil hasanah, Pak, sakit hati ya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya dan tahu benarnya bagaimana, ya sampaikanlah dengan cara yang baik. Seperti itu, digunakan, itu namanya trik dakwah. Digunakan peralatan semaksimal mungkin agar yang didakwah itu enggak sakit hati.
Makanya saya tuh kurang setuju Pak dengan istilah begini. Kalau orang mensolehkan diri sendiri nggak ada yang benci kayak gitu. Terus kalau mensolehkan orang lain yang benci banyak wajar. Rasul aja banyak yang benci. Rasul itu benci bukan karena kemudian akhlak beliau. Orang Mekah itu cinta sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah. Cuman karena kemudian nggak mau diajak, di situ bencinya dan titik di situ. Kalau kita kadang bisa orang benci itu bukan karena yang disampaikan, cuman karena akhlak kita yang bermasalah. Makanya ngaca dulu sebenarnya dia benci ke kita itu karena kita membela kebenaran atau cara menyampaikan kebenarannya yang salah. Ada lagi yang salah paham dalil itu Bapak Ibu. Kulil haq walau kana murro, itu salah paham ya. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, ya sampaikannya ke diri sendiri. Kalau nyalah-nyalahin orang itu Pak bukan pahit tapi gurih. Di mana-mana nyalahin orang itu enak. Yang sakit itu kalau tahu dia salah. Terus dia tahu kebenarannya bahwa dia salah, lalu mengakui maaf saya salah, itu pahit. Tapi kalau wah ini kebenaran saya sampaikan kamu salah. Kebenaran itu nggak apa-apa disampaikan walaupun pahit buat dia Pak, buat yang menyalahkan gurih manis itu. Orang nyalahin orang itu enak di mana-mana. Makanya katakan benar itu kalau pahitnya buat diri sendiri bukan buat orang lain. Kalau rumusannya buat orang lain, gimana caranya agar dia tidak sakit hati di situ? Ada tipe orang itu gini, bercandain orang enak saja, dibercandain sendiri marah-marah, itu kan kayak gitu. Seperti itu. Oh, bercandaan gak usah tersinggung ya. Besok dibercandain, terus marah. Makanya perlu diluruskan semacam itu. Makanya sebelum sebelum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ada kalimat ukhrijat linnas, bermanfaat untuk manusia. Baik, cukup ya Pak Haji, wallahu a'lam. Silakan Bu. Dalam hadisnya itu berapa kali Ustaz? Nah, terus yang 70 hari itu istighfarnya atau sholatnya Pak Ustaz? Baik. Pertanyaan yang ketiga, ciri-ciri taubat orang itu diterima itu di dalam tubuh kita, bagaimana ciri-cirinya itu Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Bu. Yang pertama ya, sholat taubat itu riwayat Abu Bakar. Jadi salah satu orang bentuk bertaubat itu kalau dia ngerasa salah minta ampunnya lewat sholat 2 rakaat semacam itu. Berapa kali sholat taubatnya? Ya kapan kemudian dia ngerasa ada dosa yang perlu ditaubati semacam itu. Asal jangan di waktu-waktu yang Allah haramkan. Apakah yang 70 kali itu sholat taubat? Bukan. Tapi istighfar yang sampai titik taubat. Bukan istighfar saja. Ya, semacam itu. Caranya gimana? Masukkan makna minta ampunnya ke dalam hati. Ya, Pak. Nah, minta ampun itu masuk ke dalam hati kapan? Kalau kemudian sadar apa yang dilakukan kita salah. Sehingga kadang salah satu istighfar yang tidak khusyuk itu istighfar setelah sholat tuh. Karena ngerasa habis berbuat baik seperti itu. Padahal sholatnya banyak nggak khusyuknya apa. Macam itu. Sehingga istighfarnya ya biasa. Ya tidak semua sih. Astagfirullah. Matanya sambil ngelamun kadang seperti itu. Hadir maknanya saja enggak. Semacam itu. Padahal istighfar itu kapanpun usahakan sampai titik taubat.
semacam itu, dengan cara menghadirkan minta ampun dalam setiap kalimat istighfar. Seperti itu. Apalagi kalau lebih khusus, jauh lebih istimewa itu. Kebayang dosa yang sudah pernah dilakukan. Macam itu. Nah, itu. Yang ketiga apa tuh Bu? Lupa. Ringan beramal soleh. Semacam itu. Ringan beramal soleh. Dalam hadis itu para jamaah ya, bahwa iza aznaba ar-rajul nukita lahum, sudah isa ya Pak, nuktatun sauda. Kalau seseorang melakukan dosa, maka di hatinya di titik hitam. Titik hitam ini yang kalau tidak Allah ampuni dosanya, yang menyebabkan beratnya beramal soleh, namanya arron. Makanya di Quran itu Allah berfirman, kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi yang menyebabkan orang berat melakukan amal soleh itu ada ron, sebab dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan terus belum diampuni. Sebenarnya Pak, dosa yang jadi titik hitam itu kalau dosanya ke Allah, kata para ulama, lebih mudah. Yang susah itu dosa ke sesama manusia. Macam itu. Maka kemudian di dalam kitab Usulul Fiqh itu dikatakan hukukul adami mabniun alal musahah wal mudoyah. Jadi harus lebih diperhatikan hak-hak sesama manusia. Kalau bahasa hadis Rasulnya, man kanat lahu mazlamah falyatahallalhu minhu al-yaum. Kalau pernah menyakiti orang, maka cepat-cepatlah minta maaf. Itu yang lebih penting ya Pak. Sebab apa? Sebab ada orang soleh bangkrut di hari kiamat. Datang di hadapan Allah gagah tuh Pak. Ya Allah, saya ahli sholat di hari kiamat, ahli puasa, ahli Quran, ahli ilmu, banyak Pak amal solehnya. Lalu satu persatu diambil gara-gara dosa ke sesama manusia, sampai habis tuh seluruh amal solehnya, dikasihkan ke orang yang pernah disakiti, yang pernah diambil hartanya secara zalim, termasuk hutang piutang. Macam itu. Nah, ternyata sudah habis pahalanya, masih ada yang datang minta hak sesama manusia, maka diambillah dosa dari orang yang disakiti itu ke dia. Kata Rasul akhir hadisnya, summa turiha finnar. Awal datang gagah dengan penuh amal soleh, ujungnya masuk neraka. Itu bangkrut. Macam itu. Maka hak sesama manusia itu, ya tadi ya para jamaah, niatnya dakwah, tapi nyakiti orang, itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai kita niatannya baik, bawa dosanya hak sesama manusia lagi. Sama, karena kalau dosa ke Allah salah, misalnya sholatnya, taubat minta ampun gampang, tapi nyakitin orang belum tentu dimaafkan sama dianya. Sehingga penyempurna hadis takwa dan taubat itu adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, harus berakhlak mulia terhadap sesama manusia, punya sensitivitas takut menyakiti saudaranya. Baik para jamaah, cukup Ibu, wallahu a'lam. Gimana? Setelah kita minta maaf, tapi orang yang kita minta maaf itu dia tidak mau memaafkan. Kita suruh dia berbagi, tapi dia tidak mau. Nah, apakah kita
boleh menghindar, menarik diri dalam pergaulan atau bagaimana? Baik Bu, jadi kalau kita minta maaf ke orang ya Pak, terus orangnya belum maafin, jangan hanya minta maaf tapi kasih hadiah Bu. Seperti itu. Tahadu, tahabu, kasih hadiah itu bikin orang sayang. Datang, misalnya ini kasih contoh sederhana saja. Para suami, Pak, kalau istrinya kemudian ngambek, jangan minta maaf, tapi ajak ke mall. Nah, seperti itu. Suruh belanja, silahkan belanja apa saja, kayak gitu kan. Nah, terus sambil lagi senang-senangnya, Papa minta maaf ya, Ma. Ya, nggak apa-apa. Lagi seneng tuh, Pak. Seperti itu. Tapi kalau lagi pas sakit-sakitnya minta maaf ya, bilang iya dimaafin, sakitnya tetap ada. Maka salah satu penghilang rasa sakit hati itu apa? Hadiah. Datang bawa apel, Pak, masih cemberut. Besok datang bawa motor, ini bukan. Nanti titiknya ini masih cemberut, datang lagi, ini mobil buat kamu aja deh, kayak gitu. Kalau sudah model kayak gitu kan yang disakiti bilang udah kayak gitu. Besok silahkan dolimi saya lagi ya biar dapat mobil semacam. Ya itu bercandaannya, dalam artian salah satu yang menyebabkan hilangnya sakit hati apa? Hadiah. Hadiah itu nggak mesti bentuk harta, bisa membantu saat dia butuh. Seperti itu. Sehingga kemudian ya Allah, kamu baik banget, padahal dulunya sering nyakitin. Hilang tuh Pak yang nyakitin tuh gara-gara kebaikan kita. Maka prinsipnya untuk nutup kesalahan itu bukan cukup minta maaf, tapi harus ditutup dengan kebaikan. Macam itu. Baik, cukup ya Bu. Ini gimana? Bulan depan kali Bu ya. Sudah ini. Gak apa-apa, silakan Bu, silakan. Sholat sunnah taubat itu sunnahnya itu yang di dalam hadis itu yang dibaca sunnah apa itu Pak Ustaz? Yang dianjurkan? Tidak tahu Bu, yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Seperti itu, bebas saja Ibu, macam itu. Paling enak 2 kul ya Bapak Ibu. Kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad. Seperti itu. Itu komplit lah insya Allah. Ya, Bu. Pendek tapi luar biasa. Macam Ustaz, kalau misalnya taubatnya ciri-cirinya udah ada di dalam tubuh kita, misalnya udah diampuni itu sama Allah, nah itu kita berhenti sholat sunnah taubat atau? Oh ya jangan Bu, itu sombong namanya. Ya, seperti itu. Masih sholat itu Pak Ustaz, sholat sunnah taubatnya? Tiap hari nggak apa-apa karena manusia itu hakikatnya sering melakukan perbuatan dosa. Jadi tidak ada pensiun minta ampun ya Bapak Ibu. Seperti itu. Rasul yang nggak punya dosa saja tidak pensiun minta ampun. Oh, saya udah diterima nih taubatnya. Udah deh nggak usah minta ampun lagi. Kayak gitu. Tidak ya sama sekali. Jadi sampai titik ketika kita wafat ya itu kita jadi ahli taubat. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.